Tahun 2016 yang lalu, rekan-rekan secara mendadak mengajak saya camping ke Pantai Nanggelan di wilayah Jember, Jawa Timur. Yang pantainya berada di balik gunung kecil dan hanya bisa ke sana jalan kaki setelah menaiki gunung. Karena di akhir pekan saat itu ada shift kerja, saya berencana berangkat menyusul setelah pulang kerja. Saya berangkat pukul 12 siang setelah ibadah sholat Jumat. Karena sudah pernah camping di sana sebelumnya, saya pun memutuskan untuk pergi sendiri ke lokasi. Saya berangkat dari kota Jember menuju kaki gunung menggunakan ojek yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Setelah menumpang ojek dan melalui perjalanan melewati pelosok desa, singkat cerita kami pun tiba di sebuah jalan setapak menyempit, gubuk tempat penitipan sepeda motor. Tetapi saat itu tidak ada orang di sana. Dan saya hanya melihat beberapa motor rekan saya yang sudah terparkir. Saya ingat jalan ini dan lokasinya tidak terlalu jauh lagi dari sini. Naik dan turun gunung paling-paling sekitar 40 menitan berjalan kaki, pikir saya. Saya lalu bicara kepada tukang ojeknya. "Sampai di sini aja mas, ini uangnya," kata saya seraya membayar uang ojek. Di sini ada sedikit keanehan. Sambil menerima uang saya, si tukang ojek itu berkata kepada saya, "Hati-hati ya dek, semoga lancar selamat sampai tujuan." "Iya mas, terima kasih." "Hati-hati ya dek," dia mengulanginya lagi. Saya mengamati si tukang ojek yang berbalik arah di jalan setapak dengan motornya. Uniknya bukannya fokus nyetir, si tukang ojek ini malahan beberapa kali terus menengok ke arah saya yang berdiri. Akhirnya setelah si tukang ojek hilang dari pandangan saya dan suara motornya sudah tidak terdengar lagi, saya pun mengangkat tas dan ransel saya berjalan melewati jembatan kecil yang terbuat dari kayu dan mulai menelusuri jalan setapak berbatu. Baru beberapa puluh meter berjalan, saya merasa sedikit ada kejanggalan. Di kanan dan kiri jalan setapak yang saya telusuri, terdengar suara kresek-kresek di balik semak-semak. Itu pasti suara binatang hutan, pikir saya. Saya melanjutkan perjalanan sambil tetap waspada karena memang di kawasan hutan itu sangat sepi dan masih rimbun. Sambil berjalan, saya mencoba menikmati segarnya udara pegunungan. Kebetulan cuacanya cukup cerah dan hamparan pepohonan hijau membuat mata saya jauh lebih nyaman. Namun belum lama berjalan, lagi-lagi saya merasa sesuatu yang janggal. Di arah belakang jalan setapak yang saya lalui, saya mendengar suara langkah kaki yang sedang berjalan. Padahal setahu saya tadi tidak melihat siapapun di belakang saya. Saya pun berhenti dan menengok ke belakang, dan tidak ada siapa-siapa. Sepertinya itu suara gema kaki saya sendiri. Lalu saya mencoba cuek dan berjalan lagi. Setelah berbelok di tikungan, lagi-lagi langkah kaki itu terdengar beberapa puluh meter di arah belakang saya. Saya pun berhenti dan mencoba mendengarkan apa langkah kaki itu juga berhenti. Jika berhenti, berarti benar tadi itu langkah gema kaki saya sendiri. Tapi suara langkah kaki tadi tidak berhenti, tetap terdengar. Dan saya yakin itu suara langkah kaki manusia, bukan suara langkah kaki hewan. Saya menunggu siapa yang kira-kira akan muncul. Harapan saya sih penduduk desa setempat atau pendaki gunung lainnya yang juga hendak menuju pantai. Lumayan bisa jadi teman ngobrol. Namun setelah saya tunggu-tunggu, tidak ada seorang pun atau hewan yang muncul. Suara langkah kaki tadi pun menghilang. Kali ini saya penasaran. Saya berpikir, apa ada orang yang mengerjai saya? Lalu karena saya penasaran, saya berjalan turun kembali ke arah saya datang tadi. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya saya sampai di jembatan kayu tadi, tempat pertama kali saya turun dari tukang ojek. Saya duduk sebentar di atas kayu tumbang dekat jembatan, sambil minum dan mengunyah biskuit perbekalan saya. Sambil mengamati keadaan sekitar, sepi, sesekali ada suara burung disertai kupu-kupu yang melintas. Saya duduk di situ sejenak, agak bingung dan bimbang mau melanjutkan atau tidak. Sambil berharap barangkali si tukang ojek tadi balik lagi menjemput saya. Melihat matahari yang bersinar terang dan cuaca yang cukup cerah,
Maka setelah saya timbang-timbang pun, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini saya berjalan agak cepat supaya tidak kemalaman. Jam tangan saya saat itu menunjukkan waktu sekitar jam 1 siang lebih. Setelah beberapa waktu menelusuri jalan naik, kira-kira hampir sekitar 15 menitan, lagi-lagi saya mendengar suara langkah kaki di arah belakang saya. Kali ini saya abaikan saja, tetapi kejanggalan rupanya tidak berhenti sampai di situ. Suara kresek-kresek terdengar lagi di kanan dan kiri semak-semak jalan yang saya lalui. Saya pun berdiam sejenak, bersiap-siap kalau ada hewan liar yang menerkam. Namun tidak ada apa-apa yang muncul. Suara kresek-kresek pun berhenti. Suasana sekitar saya mendadak hening. Tidak ada suara burung ataupun hembusan angin. Anehnya suara langkah kaki di arah belakang saya tadi tidak berhenti. Pasti ada yang tidak beres. Adrenalin saya langsung naik, bulu kuduk pun terasa merinding, saya takut banget. Dan bodohnya saya malah teriak, "Halo, siapa di sana?" Dan tidak ada jawaban. Tapi suara langkah kaki tadi masih terdengar. Walaupun jarak dengarnya tetap sebatas itu saja, tidak berubah, hanya sekitar beberapa puluh meter di belakang saya. Masalahnya tidak ada siapa-siapa di situ. Kali ini saya panik. Akhirnya dengan menguatkan diri, saya berlari naik ke arah atas gunung sambil menenteng tas saya yang lumayan berat. Setelah hampir kehabisan nafas dan keringat yang bercucuran, saya akhirnya berhenti berlari. Suara langkah tadi sudah tidak terdengar lagi. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya saya berhasil sampai di atas gunung. Saya sangat senang karena ingat dengan tempat paling atas ini. Dulu saya pernah berfoto di sekitar sini bersama beberapa rekan camping saya dulu. Saya berhenti dan minum sejenak. Sambil minum, saya mengamati cuaca yang tadinya cerah, mendadak mendung. Langit berubah gelap dengan cepat dan gerimis pun turun. Setelah minum, saya membuka handphone dan mencoba menghubungi beberapa rekan saya yang sudah di lokasi. Sayangnya seakan-akan mirip seperti kejadian di film horor. Handphone saya tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal sama sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk terus berjalan sendiri menuju lokasi camping. Saya menutup kepala saya dengan topi agar terlindungi dari gerimis. Setelah melewati puncak gunung, saya berjalan memasuki jalan tanah berbatu yang cukup lebar. Di kanan dan kiri dipenuhi pepohonan tinggi dan juga bermacam semak-semak. Suasana jadi lebih gelap karena langit tertutup dedaunan pohon yang lebat. Namun keuntungannya sih air hujan jadi lebih sedikit yang menembus turun. Setelah masuk ke wilayah itu, saya merasa suasana menjadi lebih suram dan dingin. Tiba-tiba kabut mendadak muncul. Bukan hal yang aneh sih sebenarnya, karena di wilayah gunung memang kabut bisa turun sewaktu-waktu. Tapi bagi saya yang baru mengalami kejadian itu, cukup mengejutkan rasanya dan membuat saya jauh lebih takut. Dari puncak gunung seharusnya sudah tidak seberapa jauh dengan lokasi camping. Perkiraan sekitar 20 menit berjalan. Jalan yang saya lalui bentuknya menurun berbelok-belok. Jadi jika kita sudah turun dan berbelok, kita tidak bisa melihat arah atas dan kita bisa melihat arah bawah. Semakin saya berjalan masuk, saya merasa timbulnya perasaan aneh yang sukar dijelaskan. Saya merasa seakan ada banyak yang menatap saya. Saya terus berjalan menurun dan menelusuri belokan. Saya pikir sebentar lagi sudah akan sampai. Kenyataannya perjalanan saya tidak semudah yang saya pikirkan. Setelah beberapa kali belok, saya mulai menyadari ada yang aneh. Jalan yang saya lewati ternyata sama seperti yang sudah saya lewati sebelumnya. Oh my god, mimpi apa saya semalam bisa mengalami hal seperti ini? Saya berlari pelan hingga ke belokan berikutnya untuk memastikan, dan benar, ternyata sama saja jalannya. Saya langsung merinding dan bengong. Saya mencoba sekali lagi. Kali ini saya mencari sebuah patokan, sebuah penanda. Ada sebuah batu menonjol di jalan yang tertanam cukup dalam. Dan benar saja ternyata sama lagi jalannya. Saya langsung merinding bengong. Saya mencoba sekali lagi, kali ini saya mencari sebuah patokan sebagai penanda.
Ada sebuah batu menonjol di jalan yang tertanam cukup dalam. Saya jadikan batu itu sebagai patokan. Saya berlari lagi ke belokan berikutnya. Dan itu batunya di depan saya. Saya lemes. Jalan yang sudah mestinya saya lewati kini ada lagi di depan saya. Saya stres berat. Masih belum yakin, saya pun lari ke arah balik naik ke belokan sebelumnya. Dan saya sampai ke jalan yang sama lagi. Saya langsung pucat dan lemes. Kali ini benar-benar ada yang gak beres. Apa iya gue bakal mati di sini? Saya yang mulai kedinginan karena dilanda panik ditambah gerimis yang semakin deras. Akhirnya duduk di dekat batu patokan tadi. Saya menengguk minuman yang tersisa tinggal sedikit. Saya cek bekal biskuit saya di dalam tas juga sudah habis. Saat itu sambil duduk terdiam, sambil bengong, saya yang sudah gemetar dan kebingungan, akhirnya pelan-pelan berdoa dalam hati. Refleks tangan saya mengambil handphone di kantong. Berusaha mengontak rekan saya di lokasi camping. Tapi lagi-lagi tidak berhasil karena tidak ada sinyal pun. Setelah duduk beberapa waktu dan tidak terjadi apapun, saya lalu mengumpulkan keberanian dan berdiri. Saat itu terasa sekali kepala saya berat, perasaan aneh yang sejak tadi melanda kembali saya rasakan. Saya merasa banyak yang menatap saya dari balik pepohonan dan gelapnya hutan. Rasa diamati yang pekat itu membuat saya gemetar dan jantung saya berdetak keras. Akhirnya dengan badan gemetar, saya memutuskan berjalan lagi ke arah tujuan utama, yaitu tempat camping. Sampai di sini ada bagian yang tidak saya begitu ingat, yaitu seberapa lama saya berjalan. Setelah berjalan menurun dan berbelok, saya tiba-tiba melihat seseorang lelaki separuh baya berjalan naik dari arah yang berlawanan dengan saya. Tampaknya seperti pengunjung lokasi camping juga atau mungkin penduduk sekitar, entahlah. Saya pun merasa amat gembira dan berlari ke arah si bapak itu. Saya panggil-panggil dia, "Pak, tolong, saya tersesat." Anehnya si bapak itu seperti tidak mendengar saya. Sampai ketika dia sudah tiba di dekat saya. Saya masih berusaha berbicara dengannya. Saya berteriak, "Pak, permisi pak, saya tadi lewat dari arah sana tapi sekarang saya..." Lagi-lagi si bapak tampaknya tidak mendengar saya. Dia berjalan biasa saja. Saya sampai melihat apakah kakinya menampak tanah atau tidak. Tapi saya sudah tidak fokus lagi ke situ karena saya sudah panik banget. Akhirnya pas dia berjalan lewat di sebelah saya berusaha menepuk pundaknya dan memanggil, "Pak, pak." Kali ini dia berhenti. Tapi kok aneh si bapak tampak mencari-cari saya, padahal saya jelas berada di depannya. "Pak, pak," teriak saya di sebelahnya. Saya perhatikan wajah si bapak itu tampak kebingungan dan seakan-akan mencari saya. "Saya di sini loh pak," teriak saya hampir menangis. Setelah beberapa saat si bapak tampaknya mulai ketakutan, lalu pergi dengan cepat ke atas. Saya berusaha meraih tangannya tapi tidak sampai. Dan berusaha berteriak, tapi si bapak seakan tidak mendengar. Ya Tuhan, ada apa ini? Kengerian menjalar di sekujur tubuh saya. Saat saya berusaha mengejar naik, pas di belokan saya tidak melihat lagi si bapak tadi. Yang ada malahan jalan yang sama seperti tadi lagi. Saya melihat lagi batu patokan tempat tadi saya duduk. Sampai di sini saya sebenarnya sudah tidak sanggup berpikir apa-apa lagi. Yang saya bisa lakukan cuma berlari dan terus berlari. Harapan saya cuma satu, semoga jalan di hadapan saya ini berubah menjadi normal. Setelah beberapa waktu memaksakan diri berlari, tubuh saya semakin lemas dan jalannya masih sama seperti tadi. Batu patokan masih ada lagi di depan saya. "Ah," teriak saya dalam hati. Saya sungguh kangen dengan keluarga saya. Saya sangat ketakutan. Saya akhirnya berhenti berlari. Dengan nafas ngos-ngosan, saya memperhatikan keadaan sekeliling dengan panik dan was-was. Saya mulai keder alias blank. Badan saya trembling. Saya merasa tidak bisa lagi membedakan banyak hal di sekitar saya. Kadang saya merasa mendengar suara orang tertawa. Kadang saya merasa mendengar langkah kaki. Kadang saya merasa melihat gerakan di balik pepohonan.
dan berbagai perasaan lainnya. Sampai akhirnya tiba-tiba saya merasakan kesunyian yang amat dalam. Sunyi senyap. Segala kebisingan di telinga saya mendadak hilang. Saya pikir saya sudah pingsan waktu itu atau sudah berpindah alam. Tapi ternyata tidak. Saya masih berdiri di atas jalan setapak itu dengan badan gemeter. Ransel di punggung, tas tenteng di genggaman tangan. Tiba-tiba di tengah kesunyian yang pekat itu terdengar suara bayi menangis. Oh my god, saya langsung lemas. Masa iya gema suara tangisan anak bayi di kampung sekitar atau tempat camping bisa terdengar sampai di tengah hutan? Tapi ada yang aneh dari suara tangisan bayi ini. Suaranya tidak berputar-putar seperti orang tertawa yang saya dengar sebelumnya. Kali ini suara tersebut hanya datang dari satu arah. Saya tanpa sadar berjalan ke arah suara tangisan itu yang ternyata membawa saya turun ke jalan belokan. Sesampai di belokan saya tertegun. Kali ini jalan di hadapan saya tidak sama. Wah, teriak saya dengan gembira sambil menitihkan air mata. Betapa senangnya saya melihat jalan di hadapan saya yang kali ini berbeda dengan yang sudah-sudah tadi. Tidak ada lagi batu patokan yang berkali-kali saya temui. Saat itu suara tangisan bayi juga sudah hilang dan saya tiba-tiba merasa suasana kembali normal. Tidak terasa lagi kesunyian yang pekat seperti sebelumnya. Tidak ada lagi rasa ditatap atau diamati. Suasana sekitar juga terasa lebih terang. Bahkan gerimis pun berhenti. Sinar matahari juga tampak sedikit menyinari pepohonan di sepanjang jalan di depan saya. Setelah melihat jalan di hadapan saya berbeda, saya tidak berani lagi menengok ke belakang. Saya berlari melintasi jalan batu tersebut. Di tengah jalan, saya berhenti sejenak karena melihat jalan di depan saya tampak seperti ada sesuatu yang habis melintas. Jalan berbatu di hadapan saya itu tampak ada bekas tekanan gelombang. Seperti layaknya ular besar lewat di jalan berbatu itu. Ukuran gelombangnya cukup besar. Layaknya ular naga. Perkiraan lebarnya sekitar 3 meteran. Entahlah, yang saya ingat tanaman di sekitarnya tampak bergeser dan seperti terbenam akibat gesekan makhluk itu. Ada juga sebuah batang pohon yang agak miring dan akarnya agak terangkat. Saya hanya berasumsi seperti ular besar yang lewat, sebab bekas jalan tersebut ada banyak sisik seperti sisik ular. Dalam pemikiran saya saat itu, layaknya seperti ada hewan melata yang habis ganti kulit di situ. Saya yang sudah kelelahan tidak ambil peduli lagi dengan yang saya lihat. Saya berjalan ke pinggir dan melompati bekas sisik-sisik tersebut. Setelah itu saya bergegas lari menelusuri jalan selanjutnya. Setelah berjalan beberapa waktu dengan tanpa hambatan, akhirnya saya berhasil sampai ke pantai yang mulai terdengar suara ombaknya. Hati saya berlonjak. Belum pernah saya sesenang ini mendengar suara ombak. Saya pun berjalan dan melangkah menuju pantai. Setibanya di sana, saya segera berlari menelusuri pantai yang sangat bersih dan cukup luas. Saat itu pula saya berlari sambil menikmati sunset dan terlihat dari jauh terdapat api unggun yang sepertinya itu tempat campingnya. Sampai di tempat camping, rekan-rekan saya langsung menyambut saya dan ada yang bertanya, "Kok berangkatnya sore banget, emang lembur apa?" sambil bercanda dia. Dan saya seketika langsung sadar dan agak bengong. Saat itu sudah jam 5 sore. Saya menjawab dan menceritakan bahwa saya baru mulai naik dari kaki gunung jam 1 siang. Dan rekan-rekan saya agak terkejut karena saya hampir 4 jam jalan kaki naik turun gunung yang seharusnya hanya butuh waktu sekitar 40 menitan. Saat camping selesai, 2 hari kemudian rombongan kami pun pulang bebarengan. Di tengah jalan pulang, tentu saja kami juga melewati jalan berbelok yang saya lalui waktu tersesat. Saya menatap jalan berbelok tersebut, menatap batu di pinggir jalan yang saya jadikan patokan. Bedanya kali ini jalan tersebut normal, layaknya jalan yang tidak pernah sama setelah berbelok. Dan juga saya tidak melihat bekas-bekas sisik ular yang kemarin saya lihat.
Naik gunung dan turun gunung pun sangat cepat, tidak sampai 40 menit. Sampai di pinggir pelosok desa, kami pun mampir untuk membeli es. Sambil menikmati es, rekan saya mulai membicarakan kejadian yang saya alami dan bercerita. Dan tidak sengaja si ibu penjaga warung juga mendengarkan. Sambil ikutan mendengarkan dan menjawab. Emang sih dek, biasanya ada hari-hari tertentu yang dihindari sama warga sekitar kalau mau naik gunung. Menurut kepercayaan, kalau nggak salah ada penunggu gunung yang mau lewat. Oh, spontan saya menjawab seperti itu. Begitu toh ternyata. Saya baru paham dengan yang saya kira itu jalan ular.